Baik, kita mulai saja perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore semua. Sore, Pak. Jadi agenda hari ini kita akan bahas soal kuis yang kemarin, minggu kemarin. Baik, Pak. Ini daftar nilainya nih. Yang tertinggi ada Fajar Kurniadi 8,57. Ini semuanya udah ngerjain kuis kan ya? Sudah, Pak. Ini terkait Rifki Setiawan, ada nggak? Pak, mau nanya dong, Pak. Ya, Kemarin kan saya ngerjain itu 2 session ya. Jadi yang keduanya itu ya buat apa sih namanya? Memperbaiki nilai gitu. Itu nilainya yang diambil itu yang mana, Pak ya? Yang pertama atau yang kedua? yang tertinggi. Kalau yang pertamanya lebih tinggi dari yang kedua, yang kedua, kalau keduanya lebih tinggi berarti yang kedua yang diambil. Oke, siap, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Reza ya. Iya, Pak Reza, Pak. Ini yang diambil angkanya 72,8. Iya, alhamdulillah sih, Pak. Ada. Rifki Setiawan 44. Ada nggak Rifki Setiawan? Hadir ya. Kita bahas soalnya ya. Jadi soal ini bakal jadi soal di UTS juga. Ini kan ada 35 soal ya. Jadi buat UTS yang tambah 5, jadi ada 40 soal untuk soal UTS. Kita bahas satu-satu soalnya. Saya minta dibacain sama Atta Esa Nugraha, ada nggak? Nggak ada. Leoni Firdaus, Itu Pak. tolong bacain soal nomor 1. Nomor 1 soalnya melakukan transformasi struktur data agar dapat diolah lebih lanjut. Nya A ya. Jadi proses Iya, ada ETL yang selalu kita bahas dari pertemuan pertama, itu extract, transform, dan load. Jadi transform ini dia melakukan perubahan data atau menambah kolom seperti yang praktek kita sebelum-sebelumnya, itu disebut dengan transform. Selanjutnya baca Raka Fadilah. Fadilah. Reza Nur Arifin. hadir, Pak. Tolong dibacain nomor 2. Baik, Pak. Oh, kirain. PDI dapat mengakses database
SQL Server, Oracle, MySQL, semuanya benar Pak? Kalau PDI itu singkatan apa? Gimana Pak? PDI singkatan dari apa? Apa ya? Aduh, lupa saya. Pentaho ya, Pentaho. P-nya Pentaho. Oh ya, Pentaho Data Integration yang aplikasi yang kita pakai buat data warehouse. Nah, dia bisa akses nih ke semua database. Dia bisa pakai koneksi database ke SQL Server, Oracle, MySQL, dia bisa akses semua. saya kira kemarin di partai Pak. PDI ya. Pengen tahu data ntar aja. Nomor 3 dibacain sama siapa? Ridwan Prasetya. Dan Prasetya hadir tahu lagi. Singgi Prasetyo. Ini kemana? Doni Wahyudi, coba dibacain nomor 3. Ini cuma 2 orang yang on cam. Kurniadi baru masuk ya. Zoom-nya sih ada Pak. Zoom-nya ada, orangnya nggak ada. Maaf Pak, baru join Pak. Baru sampai rumah tadi di jalan hujan deras banget Pak. Iya. Fajar tolong bacain nomor 3. Ini jawaban dari Fajar nih. Nomor berapa Pak? 3 ya? Ya. Yang bukan merupakan komponen dalam PDI yaitu yang bukan ya Pak. Ya. Yang bukan transformasi sama job Pak. Ya. Jadi Kalau transformasi sama job itu ke komponen utama atau lupa gitu Pak kemarin. ya betul. Di komponen yang bukan komponen PDD transformation sama job. Komponen PDD ada pen, kitchen, sama spoon ya. Fajar tertinggi nih kuisnya nih. Serius Pak, kenapa 88 tuh Pak? Apa? Saya ngulang pertama tuh Pak itu 74 atau apa? Lupa itu karena kan pas di jam kantor Pak saya coba iseng-iseng ngerjain. Nah, terus ada sama Pak Bos itu dipanggil lah 30 menitku ke Bang sia-sia Pak. Itu. Tapi cuma sempat ngerjain berapa itu? 20 berapa gitu enggak sampai 35 itu enggak tak kerjain itu Pak karena enggak sampai waktunya. Ya. Lanjut nih. Nomor 4 dibacain. Sama tadi. Aktif itu Ya Pak.
Reja, Fajar, sama siapa lagi yang on di sini? Ada Reja bacain aja nomor 4. Oke, baik Pak. Nomor 4. Berorientasi pada transaksi merupakan pengertian dari OLTP. OLTP ya. OLTP itu singkatan dari apa? Online apa sih OLTP? Online Transaction Protocol. Nah, Pakai protokol. Session, maaf. Online. Yang-yangnya TCP/IP terus, Pak. Iya, orang jaringan dari protokol. Online Transaction Processing ya, OLTP. Kalau yang lain-lain, kita buat pelaporan, online analytical processing, ini data mart bagian dari data warehouse. Kalau DSS ini decision support system buat pengambil keputusan. Lanjut baca nomor 5. Doni Wahyudi. Coba. Ini orangnya Pak, Doni Wahyudi Pak. Masih kerja tuh, Pak. Masih kerja. Masih kerja semua ini Pak. Oh ya Pak, gimana Pak Yusuf? Lagi kerja Mas ya? Bisa bekerja. Dibacain Mas nomor 5. Gimana Pak? Dibacain soal nomor 5. Baik-baik sebentar Pak. Desain khusus untuk kebutuhan pelaporan dan analisis merupakan pengertian dari data warehouse. Ya, menggunakan khusus untuk pelaporan dan analisis. Hasil ini Berarti masuk ke OLTP ya Pak? ya. OLEP, lebih tepatnya di OLEP. Oh, OLEP ya. Nilai saya gimana Pak? Jelek apa bagus Pak? Bentar, coba saya share dulu. Kemarin tuh 2 kali kayak nggak salah sama Pak hasilnya. Doni Wahyudi dapat 74. 9. Lumayan gede sih.
Oh iya Pak, tugasnya yang video kalau nggak salah sudah dikumpulkan naik kelompok sama saya Mas Wajar sama Mas Indu. Kelompok siapa? Belum tak apply Mas, bentar ya. Oh ya udah. Leoni Firdaus mau akses kuis, cuman kuisnya nggak bisa kebuka gitu, gimana? Leoni Firdaus Iya Pak, nggak keluar Pak soalnya. di jam berapa? Atau di hari apa aksesnya? Seminggu kemarin Pak di hari jam kuliahnya juga, cuman belum bisa ya Pak. Kenapa tuh Pak? Ya, yang lain bisa kan ya? Aman, Pak, mungkin itu Mas Leoni belum Pak, belum di harinya bukanya Pak mungkin. Oh, belum di harinya. Oh iya, itu hari apa? Tanggal berapa? Itu kan Pak, kalau sebelumnya itu kan nggak bisa Pak, saya cek di hari Sabtu Minggu itu ada kuisnya tapi nggak bisa dibuka karena belum ada tanggal berapa itu kemarin, maaf, 20 itu 8. Oh iya, kemarin tuh saya coba buka tuh Pak di hari Senin juga tuh Pak, minggu kemarin di dari jam Senin juga nggak kebuka. 5 lewat kalau nggak salah itu Pak saya buka. Udah. Ada berapa orang yang nggak bisa? Saya mau buat kuis ini 20% dari nilai tugas. Kuisnya ini Pak. Nah, nilai kuisnya. Yang lain ada yang nggak bisa diakses juga? Atau semua bisa? Aman sih Pak. Udah, paling nanti saya bikin kuis remedial, cuman bisa dikerjainnya 2 hari, besok Selasa sama Rabu aja 2 hari saya buka. Maksimal nilainya, karena kan udah ada yang awal udah ngerjain, maksimal bisa diangkat 70 ya. Yang 68 bisa diulang. Terus Rifki Setiawan 44 bisa ikut ngulang. Nanti saya bikin kuis remedial. Itu paling ya, Leoni Firdaus. Besok ya Pak? Nah, 2 hari Oke, saya Pak. buka. Ya, makasih Pak. Lanjut dong baca soalnya. Leoni Firdaus baca nomor 6. Ya Pak. Nomor 6, kategori data mart yang memiliki sumber dari internal atau eksternal atau keduanya, yaitu. Jadi kita tahu ada 3 kategori data mart. Yang pertama independen, yang kedua dependent, yang ketiga hybrid. Nah, hybrid ini dia pakainya sumber data internal dan eksternal. Maksud eksternal ini dia di luar dari OLTP-nya. Dia bisa ngambil dari data sumber transaksi yang sedang berlangsung. Itu disebut dengan hybrid data mart ya.
Lanjut baca. Apakah Fadilah ada? Tidak, Reza Nur Arifin, baca lagi. Ya, nomor 7. Baik, Pak. Data warehouse mengelompokkan atau mengelompokkan, Pak? Tipe saya nanti Oh, mengelompokkan. iya. Data warehouse mengelompokkan data hasil kejadian-kejadian ke dalam berbagai subjek yang terlibat pada kejadian tersebut, merupakan karakteristik data warehouse sebagai subject oriented. Gitu, Pak. Tes. Ada suaranya, Pak. Ada yang tahu apa time varian? Kalau ini jawabannya udah benar, subjek Time oriented. varian itu waktu yang kapan saja gitu, Pak, intinya. Nah, ya, jadi setiap data yang masuk dikasih tanda waktu kapan data itu masuk dengan time varian. Nah, ini benar jawabannya, subject oriented. Lanjut baca Atta Esa Nugraha. Ada. Doni Wahyudi. Doni Wahyudi. Lagi kerja sama Mas Ridwan tadi, Pak. Oh, Leoni Firdaus. Coba Bacain soal nomor 8. nomor 8 dalam PDI penghubung antar step disebut Dengan hop ya. Jadi di Pentau Data Integration kita sudah pernah praktek, ada namanya garis penghubung antar step yang gambarnya panah tuh. Nah, disebut dengan hop. Nah, adapun hop ini bisa error. Kalau kita misalnya salah masukkan step, dia pasti ada tanda X di tengah-tengahnya. Nah, itu berarti hopnya ada error di stepnya. Jadi aliran data di PDI disebut dengan hop. Fajar Kurniadi, baca nomor 9. Iya, Pak. Nomor 9, Mas, bacain. Yang untuk melakukan pengambilan data itu ekstrak untuk melakukan pengambilan data, Pak. Ekstrak. Ya, tadi kita bahas ada ekstrak, transform, sama load. Yang pertama kita lakukan di PDI biasanya memasukkan data sumber. Contohnya kita akses file CSV, nah berarti ada CSV file input. Kalau Excel berarti Excel file input.
Lanjut Reza. 10 Za. Baik, Pak. Kategori data mart yang memiliki pendekatan top down adalah Ada dependent data mart. dependent data mart. Ada 3 kategori ya. Yang dan top down ini artinya aliran data dari atas ke bawah itu diambil dari data laporan sampai dengan pengambilan keputusan, dia pakai kategori top down gitu. Di sini kalau misalnya ada, misalnya Pak saya nggak setuju jawaban itu, diutarakan aja. Jadi saya salah ketik atau salah pilih jawaban, apa diutarakan aja. Baca lagi Kak Fadilah. Ada nggak Kak Fadilah? Tuan lagi kerja ya. Singgi Asetio. Hadir, Pak. Tolong bacain dong nomor 11. Penyelarasan penanaman file atau nilai dari sebuah file merupakan karakteristik data warehouse sebagai Integrated ya gini. Jadi yang pernah kita bahas, karena data warehouse ini dia diambil dari berbagai sumber data dan bisa jadi fieldnya itu berbeda-beda penamaannya, sedangkan tujuannya bisa jadi sama. Nah, data warehouse proses itu disebut dengan integrated, di mana data akan fieldnya akan diselaraskan. Lagi kayak Sanugraha lagi kerja. Doni Firdaus bacain nomor 12. Doni Firdaus. Ini mana? Udah Fajar. Jar baca Jar. Ya, Pak. Nomor 12. Yang termasuk dalam kemampuan aplikasi ETL adalah mampu melakukan manipulasi data sederhana sampai rumit dan memiliki audit log. Oke. Jadi yang bukan termasuk dari ETL itu dia tidak memiliki audit log. Jadi yang termasuk aplikasi ETL dia harus mempunyai audit log. Lanjut Reza. Cuman ada 3 yang on cam. On Zoom maksudnya. Ya, baca aja nomor 13. Oke, siapa? Ayo ya, nanti langsung gantian ya. Siap. Gantian aja ya. Kategori data mart yang berdiri sendiri dibuat tanpa menggunakan data warehouse adalah independent data mart. Ya. Kenapa aja namanya independent data mart? Karena
Karena Independen, Mas. independen. Bukan dependen. Sendiri itu independen. Aduh. Menggambarkan anu banget ya, independen. Karena namanya juga independen ya. Maksudnya juga lagi independen juga sih, Pak. Jadi kalau secara teori yang harusnya dia pakainya OLTP, nah dia itu nggak pakai data warehouse, dia langsung ngambil dari data transaksi, disebut dengan independent data mart. Gitu ya. Lanjut. Koleksi dari data yang sangat banyak dan tidak kompleks adalah pengertian dari data warehouse. Ya salah, Pak. Salah ya. Jadi Kalau data warehouse itu kompleks, Pak. ya biasanya dia mengolah data kompleks dan sangat banyak. Kalau sedikit pakai Excel aja ya. Iya, itu Pak, lebih simpel. Lanjut nomor 15. Data warehouse bukan hasil konsolidasi atau penggabungan dari data-data dari berbagai sistem OLTP. Salah, Pak. Salah ya. Jadi harusnya disebut dengan data warehouse kalau dia menggabungkan data dari setiap laporan transaksi. Disebut dengan data warehouse. Lanjut. Ya, baca lagi. Yang bukan merupakan komponen sistem data warehouse yang utama yaitu show, Pak. Oh ya, karena komponen utamanya adalah ETL, extract, transform, sama load. Yang salah adalah show. 17. Data warehouse adalah hasil konsolidasi atau menggabungkan data-data dari berbagai sistem OLTP. Benar. Ya, ini udah bahas tadi, jawabannya true ya. Jar, baca Jar. Adanya data warehouse didorong berhasilnya penerapan sistem informasi pada setiap jenis layanan. Yes, true. Kenapa true? Jawabannya aja. Jar. Iya, Pak. Kenapa jawabannya true? Karena warehouse itu layanan dari sistem informasi, Pak. Nah, ya, jadi dulunya data warehouse itu belum ada, tapi seiring dengan setiap jenis layanan kita selalu dihadirkan sistem informasi, data itu jadi sangat banyak, sampai ratusan, ribuan, jutaan. Nah, kalau jutaan kan kita nggak bisa hitung secara manual. Nah, untuk pelaporannya biasanya menggunakan data warehouse untuk penggabungan data-datanya. Gitu. Pak, mau izin ke belakang dulu, Pak. Takutnya dipanggil. Izin ke belakang dulu, Pak. Oke. Apa yang Anda gunakan untuk membaca data dari tabel tab A yang Anda gunakan untuk membaca. Ini Itu di salah. tabel input, Pak. Kenapa pilihannya text file input? Itu kemarin tuh apa, Pak? Di ini yang komponen di PDI-nya itu loh, keingetnya itu, Pak. Ya. Jadi emang ada beberapa step untuk menginput. Ada text file input juga termasuk, cuman di soal ini ditanyakan step menggunakan untuk membaca data dari tabel, berarti tabel input ya namanya. Ada Excel file input untuk membaca file Excel.
Lanjut, Fajar. Berikut ini bukan tujuan dari OLAP adalah untuk menghasilkan transaksi penjualan dan dihasilkan dalam waktu yang lama, Pak. Ini kan jawabannya yang Ya, benar. itu harusnya kan bukan, Pak. Itu. Nah, ini tujuan Kemarin ada utama. beberapa soal yang dibalik-balik itu agak gitu. Berarti harus fokus soalnya. Jadi ini jawaban yang benar yang Fajar pilih, waktu analisis yang fleksibel dihasilkan waktu yang cepat, ini jawaban yang benar. Berarti yang bukannya transaksi penjualan karena itu OLTP. Sekarang waktu yang lama ini salah, dan laporan analisis juga salah. Lanjut. Singkatan dari online analytical processing OLAP, Pak. Ya betul. OLAP ya. Kalau OLTP itu transaksi. Ya benar, transaksi. Lanjut nomor 22. Kayak private aja ya. DDS DDS bertujuan untuk menggantikan fungsi keputusan. Salah, Pak. Karena DDS Iya. itu bukan menggantikan tapi lebih ke membantu support gitu, Pak. Ya benar. Jadi DSS itu tujuan untuk merekomendasikan ya. Jadi bahan untuk si pengambil keputusan itu dia pakai bahan-bahannya dari DSS. Tapi untuk pengambilan keputusan finalnya tetap ada di orang pengambil keputusan. Karena gini, nggak semua penilaian bisa masuk ke aplikasi. Contohnya ada rekrutan pegawai. Aja kan kita ada sesi kuis atau misalnya pertanyaan. Di situ kan bisa tuh dipetain angkanya 70, sini 80, 90. Nah, biasanya ada step namanya wawancara. Nah, di wawancara itu nggak semua berupa nilai, berupa angka. Ada kayak perilaku, terus kecocokan dengan pekerjaannya, itu kan nggak semua nggak bisa dimasukkan dalam angka. Tetap jadi pengambil keputusan adanya tetap di orang pengambil keputusan, manajernya. Lanjut, biar nomor 23. Ekstensi file untuk PDI transformation adalah ATR, Pak. CSV itu ke Excel kayaknya. CSV. Kalau XML itu XML gitu ya, Pak. XML itu ke hasil selesainya itu, Pak. Apa? Ya, ada ekstensi XML. Yang ekstensi file PDI itu .ktr ya, transformation, cattle transformation. Nomor 24. Ya, nomor 24. Halo? Lanjut nomor 24. Elemen utama dari PDI yaitu job sama transformation. Kalau pen, spawn, kitchen itu ke komponen. Ya, jadi ada elemen, ada komponen. Kalau elemen utama PDI ada job, transformation. Yang pertama kita buka tuh di aplikasi PDI ada dua list, satu list job, yang kedua transformation. Kalau kita buka transformation, nah di situ baru ada elemen komponennya, ada pen, spoon, sama kitchen. Lanjut, ya nomor 25. Koleksi dari data yang sangat banyak dan kompleks adalah pengertian dari data warehouse. Itu benar, Pak. Ya, benar ya. Kalau yang salah itu tidak kompleks. Ya, ini nggak ada
Nggak ada masalah ya. Nomor 26 Jar. Aplikasi pelayanan perizinan online bukan contoh dari. Nah, ini kemarin salah. Ini LTV, Pak. Namanya OLTP ya, transaksi. Di situ kan pelayanan perizinan, di situ ada pengajuan izin, pengolahan, terus persetujuan izin. Kan itu ada proses dibuat, diedit, dihapus. Nah, di situ berarti termasuk dalam OLTP jenisnya. Karena kemarin setahu saya tuh lebih ke keputusan gitu, Pak. Soalnya jadi disupport ini memutuskan gitu, Pak. Oh ya, kalau ini nggak ada pelayanan berarti bisa jadi itu DSS kasih perizinan. Kalau ada pelayanan berarti kan ada interaksi. Lanjut Jar, nomor 27. Data yang dapat diperbarui dan dihapus merupakan ciri khas dari LTV, Pak. Ya, OLTP bukan data warehouse. Itu salah satu yang kemarin tak kerjain terakhir, Pak. Tak skip, Pak. Ya, Pak. Apa makanya kita bahas sekarang. Jadi dia pengertian dari OLTP yang tadi kita bahas, dia bisa diperbarui, diedit, tambah, dihapus. Nah, itu jelas dari online transaction processing. 28 Jar. Setelah data masuk ke data warehouse, maka data tidak dapat diupdate dan dihapus. Merupakan karakteristik data warehouse sebagai non-volatile. Ya, non-volatile ya. Nah, data kalau udah masuk ke data warehouse, seharusnya data itu sudah tidak bisa diedit, juga dihapus. Tapi untuk misalnya menghapus angka di belakang titik yang pernah kita praktek di sebelumnya, itu termasuk dalam transaction, itu tidak masalah untuk penyelesaian nilainya apa. 29. Catatan waktu kapan sebuah data masuk ke data warehouse merupakan karakteristik data warehouse sebagai tim varian. Ya, Yang itu, Pak. time varian ya, dari namanya udah time. Itu penyataan waktu kapan data masuk ke data warehouse disebut dengan time varian. 30. DDS bertujuan untuk membantu fungsi pengambilan keputusan. Benar, Pak, karena DDS itu membantu bukan menggantikan. Ya, betul. Ya, jawabnya itu true. 31. Yang merupakan subtype dari data warehouse adalah data mart, Pak. Penjelasan sebelumnya pada 2 minggu pertemuan sebelumnya kita bahas tentang data mart. Data mart subtipe dari data warehouse. Dia bagian kecil-kecilnya dari data warehouse. Nomor 32. Singkatan dari online transaction processing OLTP, Pak. Oke. Nggak ada masalah ya. Aman, Pak. Nomor 33. Melakukan penyimpanan data sesuai format database yang digunakan itu load, Pak. Ya, load karena ekstrak, transform, dan load. Jadi bagian terakhir dari proses data warehouse ada di load. Load itu bagaimana kita menyimpan transformasi yang kita pakai tuh di PDI, disebut dengan load. Kita mau nge-save ke file CSV, ke file Excel, ke database MySQL, itu bisa disebut dengan step load. Lanjut nomor 34. Suatu sistem informasi yang membantu memanajemen dan dalam mengambil keputusan itu DSS, Pak. Oke, benar ya ini? Apa? DSS benar ya? Iya, DSS, Pak. Ya. Terakhir nomor 35.
Metode perancangan data warehouse menurut Kimball dan Ross terdiri dari 9 step. Nah, ini penjelasan pada yang sebelumnya di mana teori data warehouse menurut Kimball dan Ross perancangan terdiri dari 9 tahapan. Oke. Ini udah absen semua. Belum, Pak. Bentar, Pak. Absen dulu. Gimana Pak? Belum Pak. Mana Mas Doni? Macet, Kurang macet, jelas. Pak. Kurang jelas tadi suaranya Mas Doni. Hadir. Ada yang bertanyakan Mas? Apa? Pak, saya ada kendala sebenarnya di laptop saya itu harus data setting Java-nya sama Java paling tinggi. Nah, finalnya itu langsung close sendiri gitu. Biasanya kan ada Putus-putus ya ininya. keluar Mas Ridwan mungkin bisa di-retringin dulu, Mas Ridwan. terus minta tolong Ini aja saya ada sebutnya itu diketik aja Mas di chatting. baik. Mas Doni mungkin di chatting aja ya. Oh. Masnya pakai OS apa? Mac atau Linux atau apa? Windows. Windows Pak, Windows. yang satunya Linux ya, Ubuntu deh. Cuman belum saya coba untuk hapus yang satunya itu yang Ubuntu. Kalau mungkin saya hapus mungkin bisa atau enggaknya saya cobalah Pak nanti. Oh iya. Gitu. Ya kemarin-kemarin ya pakai laptop lain gitu. Kalau buat bikin di extra pen tahunnya itu. Ya, memang video ini dia punya masalah, cuman kalau di Windows sih masih aman ya. Kalian di Mac dia belum support di Mac. Ada berapa fungsi yang mati kalau di Mac. Kalau di Windows aman sih kayaknya. Errornya apa tuh Mas? Jadi kemarin itu ya pokoknya sesuai dengan tutorial yang Bapak kasih itu sudah pakai Java yang tertinggi, Java yang paling kecil terus Tetap nggak kebuka ya aplikasinya. mana? Tetap nggak kebuka aplikasinya. Pas diganti JDK tetap nggak kebuka atau ada tulisan error apa? Kalau error sih enggak ada Pak, pokoknya waktu mau pun mau run itu ya terkendalanya di situ langsung nge-close sendiri gitu. Oh iya. Ya. Masalah di Java sih misalnya. Berarti di apanya Pak? Kemungkinan besar. Di Java bisa. Javanya ya iya. Kita coba sih. Pak tak hapus dulu OS satunya itu. Saya tak pakai Windows-nya aja. Coba apakah pengaruh atau tidak. Ya. Terima kasih Mas Doni. Iya Pak, sama-sama Pak. Semoga bisa nanti saya coba. Ya.
Oke, absennya dulu. Singgih Prasetyo ada ya? Singgih Prasetyo tadi ada Hadir, Pak. ya? Abdullah Huzaifi. Nggak ada. Raka Fadilah. Raka Fadilah. Ini ada. Belum ada ya? Punya saya masuk belum ya, Pak? Udah masuk. Ya. Jar. Oke, Pak. Makasih. Atta Esa Nugraha ada ya? Hadir, Pak. Reza. Ya, Hadir, sudah. Pak. Ada yang belum ke absen? Saya belum, Pak. Diisi dulu ya di Google Form-nya. Isi dulu, Mas. Ya. Sudah, Pak. Ya. Ada lagi yang belum? Ridwan Prasetya belum isi absensi ya? Ada pertanyaan soal kuis yang tadi? Jadi itu bahan buat UTS kita nanti ya. Belum, Pak. Atau soalnya bolak-balik, Pak. Sengaja biar fokus kerjanya. Seperti jebakan. Nanti soalnya ada yang kuis kan 35, nanti UTS saya tambah 5, jadi ada 40 soal buat UTS. Ya UTS sekitar 2 minggu lagi ya. Di minggu depan itu terakhir kita pertemuan. Selanjutnya UTS, terus libur 4 minggu ya Jaya. Iya, Pak. Belum lihat lagi, Pak. Tadi di-share, Pak. Besok ngajarnya cepet ya, Pak, kalau puasa. Iya, ini udah cepet sih. Kita langsung praktek sekarang atau mau minggu depan aja? Kalau sekarang prakteknya berarti waktu ngerjainnya 2 minggu nih. Kalau minggu depan praktek cuma 1 minggu waktunya. Pilih yang mana? Praktek apa ya, Pak? Kita ada 1 bahan praktek lagi. Boleh, Pak. Mau sekarang atau minggu depan? Kalau minggu depan waktunya seminggu, kan dekat UTS. Kalau sekarang praktek,
Berarti ada waktu 2 minggu. Sekarang aja ajar ya. Sekarang nggak apa-apa, Pak. Kita sholat dulu tapi. Break istirahat bentar, Pak. Ya, break dulu ya. Baik, Pak. 10 menitan. Masuk lagi jam 18.25.
Kita mulai sesi praktek. Udah on belum? Cek. Udah mulai. Cek suara saya terdengar nggak? Dengar, Pak. Kita sesi praktek. Ini praktek harusnya buat pertemuan terakhir kita. Kita akan praktek step merge join. Jadi kelebihan dari data warehouse ini, dia bisa menggabungkan data dari berbagai sumber. Nah, kalau di PDI, nama stepnya ini step merge join, di mana data-data bisa digabungkan. Contoh, studi kasus data pegawai. Nah, di sini kita menggabungkan data dari Excel, terdiri dari dua tabel nih, tabel pegawai, terus tabel jabatan, yang kedua dari sumber CSV. Jadi gajinya ada di file CSV. Nah, ini adalah step yang kita coba praktekkan. Di sini ada Excel file input. Kemudian sebelum di join, kita sorting terlebih dahulu. Kemudian kita dummy untuk melihat hasilnya. Dan kita juga menggabungkan tabel jabatan pegawai dengan tabel gaji. Dan hasil akhirnya kita akan mendapatkan tabel yang berisi data gaji, jabatan, dan data pegawainya. Nanti hasil prakteknya silakan dibikin video berkelompok, dimasukkan ke RT4. Waktunya 2 minggu. Sini ada filenya, silakan di-download dulu. Oke. Transformation, klik new. Kita lihat dulu file datanya. Nah, di sini ada data pegawai sama data jabatan. Step pertama yang kita pakai Microsoft Excel input. Di sini kita buat 2.
Kita isi nama stepnya. Tabel pegawai. Kita pilih tipe Excel-nya 2007 ke atas. Kita browse di mana lokasi filenya. Dan klik add. Nah, di sini kalau diperhatikan ada tanda pentungan di sebagian bagian tab. Ini berarti tandanya dia harus diisi. Ini sheet, create sheet name. Sini ada dua sheet. Kita pindahkan sheet pegawai. Nah, di sini ada start row sama start column. Indeks dari row-nya, barisnya, baris keberapa, dan kolomnya, indeksnya keberapa kolomnya. Kalau kita perhatikan di sini, ini dimulai dari kolom ini ya, ada di indeks nomor 4 dan kolom nomor B. Kolom B. Kalau kita indekskan di sini karena PDI dimulai dari angka 0, berarti dimulai dari angka 3. Sedangkan kolomnya dimulai dari angka 1. 0, 1. Kita masukkan. Dan di tab field, target field. Nah, sini datanya sudah masuk. Data-data fieldnya. Kita preview rows. Ini datanya. Klik close dan OK. Sini bisa ngikutin atau ada yang lagi buka aplikasi PDI? Enggak. Reza, aktif nggak Reza? Atta Esa Nugraha. Ya, Hadir Pak. Hadir. di depan laptop nggak? Baru kerja ini, Pak. Oh, lagi kerja. Iya. Nyimak dulu, Pak. Oke. Doni Wahyu juga lagi kerja ya? Iya ya Pak. Ini ngebur-ngebur nih. Oke. Leoni di depan laptop atau enggak? Lagi di luar, Pak. Lagi di luar. jalan. Iya. Raka Fadila. Off ya. Reza. Ada nggak Za nih? Ke belakangnya lama banget Reza. Iya Pak, ada Pak. Depan laptop nggak Za? Saya pakai ini Pak, pakai HP Pak, karena laptopnya lagi bermasalah sih. Buat praktek bisa kan? Bisa Pak, bisa. Pakai. Ridwan lagi kerja ya. Rifki Setiawan. Off. Singgih Prasetyo. Off ya. Udah. Saya akan dulu prakteknya. Di sini ada 2 step. Tabel jabatan.
Kita pilih Excel-nya 2007 ke atas. Klik browse, data pegawai, klik add, dan masuk ke tab sheet. Get sheet name, kita pindahkan sheet yang jabatan. Klik OK, di sini ada start row-nya. Dimulai dari indeks 5. Berarti kolom 1 ada dimulai dari indeks keempat, kemudian kolom kedua. 2. Dan ini 2. Nah, sini udah masuk, ada 2. Kita preview datanya dulu. Nah, udah ada masuk. Sini ada 4 data jabatan. Kita klik close dan klik OK. Kita cari namanya step merge join. Nah, sebelum ke merge join, kita buat satu step namanya sort row. Kita pakai 2 sort row. Pertama buat tabel pegawai, yang kedua buat tabel jabatan. Kita hubungkan. Ini kita hubungkan. Ini namanya sort tabel pegawai. Ini akan kita sorting berdasarkan kode jabatan. Scanning ini diurutkan, ya apakah dia kayak angka 1, 2, 3, 4. Scanning itu berurutan. Kalau kita mau descending atau tidak diurutkan, berarti kita pilih no. Untuk kasus sekarang kita pilih yang iyahnya. Sama untuk sorting yang kedua, kita ganti nama stepnya. Sort tabel jabatan. Berdasarkan kode jabatan, scanning kita pilih ya. Dan klik OK. Nah, di merge join, di sini mirip seperti kita menggabungkan 2 tabel. Kalau di mata kuliah MySQL atau database, kan teman-teman dapat mata kuliahnya. Itu dijelaskan ada berapa tipe join. Yang pertama ada inner, ada left outer, ada right outer, sama full outer. Nah, yang kasus pertama kita akan bahas tentang inner. Sedikit saya jelaskan tentang inner. Jadi inner ini mengharuskan kedua tabel memiliki data yang sama. Jadi contohnya di data pegawai, kode jabatannya ada kode jabatan 1, 2, 3, 4. Sedangkan di tabel jabatan ada 2 data, misalnya 1, 2. Nah, berarti yang data yang akan tampil ini data jabatan yang ada 1, 2, sedangkan 3, 4 tidak akan tampil. Itu sifat dari join, inner join. Mungkin ini teman-teman akan mendalaminya di mata kuliah database. Selanjutnya kita pilih get key field. Sini ada 2, ada kode jabatan dan jabatan, jadi bisa get key field untuk menampilkan field-fieldnya. Untuk field yang tidak kita joinkan, kita klik delete select line. Bisa di get key atau juga bisa di copy seperti ini. Kita klik OK. Sini ada notifikasi. Kalau untuk menghindari kesalahan, dia rekomendasikan untuk melakukan sorting terlebih dahulu. Nah, kita sudah melakukan sorting, klik close. Nah, kita lihat menggunakan step dummy. Kita ganti namanya tabel
jabatan pegawai. Kalau kita lihat preview datanya, nah di sini antara data pegawai dan jabatan sudah terhubung. Oke, selanjutnya kita akan menggabungkan data gaji. Kita pakai CSV file input. Kalau kita lihat di data gaji, nah di sini ada dua field, ada pertama kode jabatan dan gaji pokok. Nah, untuk memasukkan ke PDI-nya, klik 2 kali CSV file input, isi tabel gaji, pilih browse, cari lokasi filenya di mana. Ini, kemudian get field. Di sini ada dua data sudah masuk, dua field yang isi datanya ada empat data, kode jabatan dan gaji pokoknya berapa. Oke, step selanjutnya kita pakai sorting juga sebelum melakukan join. Pilih sort row-nya di sini. Ini yang kedua. Kemudian kita hubungkan dengan merge join. Oke, kita hubungkan. Klik 2 kali pada sort. Dan di sini kode jabatan ada 2, kita pilih yang tidak ada underscore-nya. Tidak ada underscore satunya, kita pilih kode jabatan. Ascending-nya ya. Kita pilih OK. Nah, untuk di sort 2 sama seperti yang sort nomor satunya. Pilih kode jabatan, ascending-nya. Kita pilih ya dan klik OK. Sekarang kita setting yang di merge join. Step pertamanya sort row dan sort row nomor 2. Tipenya inner. Kita get key field. Hapus yang tidak ada relasinya. Kita klik OK. Terus kita coba lihat datanya. Gunakan dummy. Tabel gaji jabatan pegawai. Kita hubungkan hasilnya. Klik preview. Nah, di sini antara data pegawai, jabatannya apa dan gaji pokoknya berapa sudah terhubung. Tetapi di sini ada duplikat kolom. Itu ini kolom jabatannya jadi ada 3. Kode jabatan, kode jabatan, kode jabatan. Untuk menghilangkan duplikat kolom, kita pakai step terakhir. Namanya select value. Kita edit.
Sini ada berapa field, ada beberapa alternatif. Pertama kita bisa pakai select, atau juga kita bisa menggunakan remove. Lebih mudah, kita pilih select and alter, kemudian get field to select. Nah, kita hapus field-field yang tidak dibutuhkan. Kita hapus yang kode jabatan underscore 1 dan kode jabatan underscore 2. Dan klik OK. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini sekarang kode jabatan sudah tidak duplikat lagi. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Cukup jelas, Pak. Nggak terlalu sulit ya. Jelas. Tuh. Untuk file Excel-nya sama CSV sudah ada di e-learning. Ini nanti silakan hasil prakteknya diunggah di sini di RTM4. Kerjakan kelompok, ini dikirim nama kelompok sama link prakteknya di mana. Baik, Pak. Nanti pertemuan minggu pertama kita, minggu pertama puasa kita, berarti kita hanya akan review nilai-nilai teman-teman saja. Nah, prakteknya sudah dilaksanakan sekarang. Dia punya waktu 2 minggu nih buat ngerjain. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Belum, Pak. Ada yang belum di absen tadi? Ada Pak, belum Pak. Huzaifah ada ya? Di sini Prasetyo ada ya? Hadir nggak? Zoom-nya ada tuh, Pak. Zoom-nya ada. Oke, berarti pertemuan minggu depan kita akan review nilai-nilai tugas. Silakan dikerjakan tugasnya yang belum mengerjakan. Saya harap semua teman-teman dapat nilai A semua sih. Amin, amin, Pak. Ya. Silakan kerjakan tugasnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuan hari ini. Semoga yang kita bahas hari ini bermanfaat buat teman-teman, buat saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Nah, ya. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.